Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi pada kali ini kita akan melakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji T atau uji student menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS 25. Nah, di sini kita akan menguji data dari skripsi Rodi Kurniawan dengan judul skripsi penerapan metode brainstorming dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 11 administrasi perkantoran 1 SMK Negeri 4 Mataram, materi barisan dan deretan semester 1 tahun 2013-2014 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Data yang kita simpan di Excel. Nah, contohnya ini misalkan ini data saya, ini siklus 1 dan ini siklus 2. Nah, di sini kita pertama itu buka aplikasi SPS. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini di variable view-nya di sini kita klik X. Nah, kemudian di variable view kita ubah desimal menjadi 0. Nah, di sini kita rubah desimalnya menjadi 0. Nah, kemudian data di Excel itu kita copy. Yang di sini siklus satunya saja. Kita copy dia. Kita copy, kemudian kita paste dan kita paste di sini, Ctrl V. Nah, setelah itu kita pilih Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih satu sampel KS. Nah, kemudian di sini X-nya itu kita masukkan ke test variable list-nya. Nah, setelah itu jangan lupa normalnya dicentang, kemudian kita pilih OK. Nah, ini tuh adalah hasil output SPS. Nah, ingat, tadi ketentuannya jika nilai signya lebih besar dari 0,05, maka dia terdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat bahwa signya itu adalah 0,07. Jadi, berarti dia itu lebih besar dari 0,05. Jadi, di sini datanya ini terdistribusi normal. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa test distribution is normal. Nah, jadi ini itu adalah penjelasnya. Nah, baiklah, langsung saja kita lanjut untuk melakukan uji data menggunakan metode Lilliefors. Nah, di sini kita akan mengambil data Lilliefors dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini data yang tadi kita akan pakai. Kemudian kita langsung saja ke data view-nya di sini. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statistic. Kemudian kita pilih Explorer. Kemudian yang X ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita centang plots, pilih plots. Kemudian kita pilih di sini plots. Nah, kemudian kita centang histogramnya dan juga kita centang normality plots with test. Nah, di sini kita pilih continue. Nah, kita lanjut ke klik OK. Nah, di sini adalah table atau output dari yang tadi tuh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sig dari Lilliefors-nya itu adalah 0,07, di mana 0,07 ini lebih besar dari
0,05. Nah, jadi ini tuh datanya termasuk data yang terdistribusi normal. Nah, sedangkan di sini bisa kita lihat bahwa sig dari Sapiro Wilk ini adalah 0,01. Nah, itu lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini dia itu tidak terdistribusi normal. Nah, di sini juga kita bisa lihat hidrogemnya, kemudian dan penjelasan yang lainnya di sini ada. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke uji homogenitas. Di sini dalam uji homogenitas itu ada dua metodenya. Yang pertama itu ada descriptive statistik dan yang kedua itu ada confirmed means. Nah, jadi dalam SPS patokannya itu adalah sig 0,05. Nah, jadi nanti dua data, misalkan data X atau Y dikatakan homogen jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPS-nya. Ini sudah kita buka. Kemudian di sini kita sudah memiliki dua data di Excel, ini data pertama, ini data kedua. Kemudian kita lanjut ke aplikasi SPS-nya itu. Di sini di variable view-nya kita di sini tulis hasil belajar. Hasil belajar. Kemudian di sini kita tulis kelas. Nah, kemudian di desimalnya ini kita rubah menjadi 0. Kemudian di value ini, di kelasnya ini, di sini kelas kita klik, kemudian di sini kita tulis 1, kemudian di sini kita tulis kelas kontrol. Kemudian kita add, kemudian di sini 2, dan kita di sini tulis kelas eksperimen. Kemudian kita add, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita di data view-nya. Nah, kemudian kita copy data yang di Excel itu. Copy data yang di Excel. Sini ada 31 data. Yang dalam satu data itu mencakup 31 data. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste di data view tadi tuh, di hasil belajar sini. Kita paste. Nah, ya, Ctrl V. Nah, kemudian di kelasnya ini kita masukkan 1. Nah, di sini 1. Semuanya 1. Di sini juga 1 terakhir, 1. Nah, kemudian kita masukkan juga data yang kedua itu, yaitu ini atau siklus 2-nya ini. Kita masukkan. Nah, kita copy juga ini. Kita copy. Kemudian di aplikasinya itu kita paste di sini. Di sini di bawah siklus 1-nya tadi tuh. Kita Ctrl V, paste. Nah, kemudian kita di sini tulis 2. Kelasnya 2, kita tulis 2. Nah, kemudian yang pertama kita pilih, kemudian kita langsung lanjut ke gimana caranya. Yang pertama itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih explore. Nah, di sini hasil belajarnya itu kita masukkan ke dependent list, kemudian kelasnya ini kita masukkan ke faktor listnya. Nah, kemudian kita klik float. Kemudian kita pilih, kita centang power estimasi. Kemudian kita
pilih continue, lalu kita pilih OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul hasil dari SPS-nya itu. Nah, di sini bisa kita lihat test of homogeneity of varian-nya. Di sini ada deskripsinya. Kemudian di sini bisa kita lihat test of homogen of variance-nya. Nah, di sini based on mean-nya ada signya 0,187. Nah, di sini berarti berdasarkan rata-ratanya di sini diperoleh 0,187. Nah, signya yang dimana ini lebih besar dari 0,05, jadi berarti nilainya itu homogen atau sama. Nah, kemudian kita lanjut ke metode confirm means. Nah, ini kita tutup saja. Nah, jadinya caranya itu pertama itu kita pilih analyze. Ini di metode confirm mean ya, kita pilih analyze. Kemudian kita pilih confirm means. Kemudian kita pilih one way ANOVA. Nah, kemudian di sini hasil belajarnya itu kita masukkan ke dependent list. Kemudian kelasnya ini kita masukkan ke faktor. Nah, kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita klik mana dia? Sini test of homogen of variant. Test of homogen of variance. Yang ini kita klik. Kemudian kita pilih, kita dapat nilai, kita pilih continue. Kemudian kita pilih OK. Nah, jadi di sini kita dapat nilai, di sini kita bisa lihat. Nah, kita dapat nilai signya itu 0,667. Nah, berarti sudah pasti kalau kita dapat nilainya 0,07 dan juga berarti sudah jelas bahwa kedua data ini bersikap homogen. Kemudian kita lanjut saja. Yang ketiga yaitu kita akan menggunakan independent sample t-test. Nah, ini kita keluar saja. Kita tidak simpan. Nah, di sini di data ini kita langsung pilih analyze. Nah, kemudian confirm means. Nah, di sini kemudian kita pilih independent sample t-test. Kemudian hasil belajarnya kita masukkan ke test variable, kemudian kelasnya kita masukkan ke grouping variable. Kemudian kita klik device class. Hasil belajar test variable class grouping class ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik device group. Nah, kemudian di sini kita tulis di grup satunya itu kita tulis 1, kemudian di grup 2 ini kita tulis 2. Kemudian continue dan kita tulis klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat nilai F-nya untuk nilainya adalah di sini 1,780. Nah, jadi sudah pasti bahwa ketiga hasil yang menggunakan deskriptif statistik, kemudian confirm mean yaitu maupun independent sample T, tiga-tiga itu membuktikan bahwa nilai signya sebesar nilainya itu homogen atau sama. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke uji T atau uji student. Nah, di sini di variable view, di sini kita tulis free test.
free test. Kemudian di sini kita tulis post test. Nah, kemudian untuk desimalnya kita ubah menjadi 0, kemudian di sini juga 0. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini kita kemudian copy data siklus satunya atau free testnya. Kita copy semuanya 31. Kemudian kita paste di free testnya Ctrl+V. Nah, kemudian kita copy juga yang siklus 2 atau post testnya. Kita misalkan kita copy, kemudian kita paste di post test ini, Ctrl+V. Nah, kemudian kita lanjut ke cara pertama, kita pilih analyze. Kemudian kita pilih compare means. Nah, kemudian di sini kita pilih fired sample t-test. Nah, setelah itu pretestnya itu kita masukin ke variabel satunya. Kemudian untuk post test kita masukin ke variabel 2. Nah, kemudian kita pilih option. Nah, di sini kita masukin 95, udah bener kan? Kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rata-ratanya memang berbeda di sini. Karena kita mengambil contoh yang sama. Nah, kemudian kita lihat di fired sample testnya, nilai T-nya itu adalah 0,508. Untuk firednya di sini untuk sig-nya adalah 6,09. Di sini artinya bahwa ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah perlakuan karena saat kita menggunakan free test dan post test berarti kita membandingkan sebelum dan sesudah perbandingan. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.